Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwu'at ajnasul a'mal. Berbeda-bedanya jenis pekerjaan, ya. Berbeda-bedanya jenis bentuk amal. Amal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya pekerjaan, amal. Berbeda-bedanya bentuk pekerjaan litanawwu'i waridatil ahwal, karena berbeda-bedanya kondisi yang ada, kondisi situasi yang ada. Waridatil ahwal, litanawwu'i waridatil ahwal, karena bermacam-macamnya keadaan atau kondisi yang datang. Jadi kalau gampang maknanya ya karena berbeda-bedanya kondisi yang ada. Ai al-waridat allati tantaju ahwalan qaimatan. Yang dimaksud kondisi itu adalah sesuatu, ya, yang bisa masuk ke dalam hati, biqulubihim, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Taqtadi mailuhum ila tilkal amal. Apa yang menjadi kecenderungan hati itu? Ya, jadi bermacam-macamnya jenis pekerjaan itu bisa berbeda-beda karena berbolak-baliknya kondisi hati kita. Artinya kita bisa melihat amal itu baik atau tidak itu tergantung dari hati kita. Sholat baik, ya, bagus. Menolong orang bagus, baik. Tapi belum tentu. Karena apa? Karena kembali lagi akan dinilai oleh hati kita sendiri. Kalau kita mau menolong orang, kemudian di dalam hatinya ada niat untuk supaya menjadikan orang itu nurut sama kita, misalkan. Ada tendensi, ada tujuan lain. Kita mau bantu masyarakat supaya masyarakat milih kita, karena ada pemilihan ilmu. Ya, menolongnya baik, pekerjaan yang baik, tapi ada tendensi, ada tujuan lain di dalam hati, itu yang menjadikan berbeda. Itu maksudnya. Bermacam-macamnya perbedaan jenis amal, jenis pekerjaan itu karena sesuatu yang akan menyentuh hati kita. Apa yang menjadi motivasinya? Yakni anna ba'dal muridin, yang dimaksud di sini ialah sebagian diri kita ini tajiduhu mustaghilan bis salat. Ya, kita ada yang sibuk dengan melakukan salat. Wa ba'duhum bisyam, dan ada yang sibuk dengan melakukan puasa. Wa hakadza, dan yang lain-lain. Wa sababu dzalika waridun ilahiyun. Sebabnya itu adalah karena perbedaan kecenderungan hati kita. Iktidaiyun ila hadza illa kaza. Jadi ada yang senangnya sholat aja, ada yang senangnya puasa aja, ada yang senangnya zikir aja, sesuai dengan kecenderungannya. Jadi kita rajin sholat. Kadang-kadang ya tujuan kita ya bukan lillahi ta'ala juga, kadang-kadang karena malu, karena orang lain, karena biar dilihat rajin, biar dibilang orang soleh, biar ya macam-macam tujuannya. Nah itu kembali lagi ke dalam hati kita, nggak ada yang tahu kecenderungan hati itu maksudnya. Wa yanbaghi likulli ahadin ay ya'mala bi muqtada maili al-mazkur. Dan seyogianya mestinya kita ini melakukan amal, ya, melakukan pekerjaan sesuai dengan kecenderungan hati kita itu. Illam yakun tahta tarbiyati syekhin, ya, kalau tidak di bawah bimbingan seorang guru. Jadi kalau kita rajinnya sholat, ya udah lakukan, nggak ada masalah. Kalau kita rajinnya puasa aja, ya itu bagus. Kita rajinnya menolong orang, ya itu bagus. Apapun yang baik silakan dilakukan. Tapi wa illa fala yastaghil bisya'in illa biiznihi wa iradatihi. Tapi kalau kita punya guru
kita mau riyadhah, maka ya silakan minta petunjuk kepada seorang guru itu. Jadi tidak boleh asal-asalan, apalagi di dalam belajar ilmu ruhani ya, ilmu ketuhanan. Itu nggak boleh sembarangan. Ya kayak misalkan kita mau puasa di hutan selama 1 tahun misalkan. Kita nggak punya guru, asal-asalan puasa di hutan. Bacaannya ini ngarang sendiri. Nah, itu nggak boleh, bahaya. Kenapa? Karena emang hari puasanya, sholatnya bagus, bacaan yang kita baca Al-Quran juga bagus. Ya, tapi kalau tidak ada guru itu berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu ruhani itu tidak bisa sembarangan. Harus ada yang membimbing. Kalau tidak ada yang membimbing bisa tersesat. Jangan-jangan setelah puasa 1 tahun yang datang bukannya malaikat, malah genderuwo. Akhirnya kamu angkat saya jadi Tuhan. Saya angkat jadi malaikat, jadi nabi dan seterusnya. Akhirnya aku jadi ini dan itu. Ya mereka itu kan bisanya berani mengungkapkan diri sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, sebagai apalah rasul. Ya bukan semata-mata pengakuan palsu, tapi kadang-kadang memang ada yang menyuruh gitu, ada wangsit setelah melakukan berbagai macam riyadhah misalkan. Nah, bahaya kalau yang nggak ada gurunya tuh. Jangankan kita ya manusia biasa, Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim tingkatannya nabi ya, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu masih didatangi oleh setan. Ya, di suatu perjalanan Nabi Ibrahim lagi mencari Tuhan. Ya, kemudian Nabi Ibrahim didatangi setan. Wahai Ibrahim, akulah Tuhanmu. Ya kan? Dalam ceritanya begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar, dilemparin setan itu dengan batu, ya kan? Bukan, kamu bukan Tuhanku, ya kan? Setara Nabi Ibrahim, tapi masih setan itu berani menggoda. Sehingga peristiwa itu kita mengambil napak tilasnya dengan menggunakan lempar jumroh. Nah, itu sekelas Nabi Ibrahim, apalagi kita. Jadi kalau untuk riyadhah, untuk mencari ilmu rohani itu tidak boleh sembarangan, harus ada gurunya. Nah, kalau belajarnya ilmu-ilmu matematika, ilmu Mbah Google, ilmu-ilmu fisika yang perlu dengan eksperimen, ilmu media sosial, itu nggak perlu guru. Ya boleh, nyari guru boleh, silakan biar lebih cepat kan. Tapi tanpa guru pun bisa. Saya emang nggak berani belajar tanpa guru, ntar gurunya setan. Mau belajar Facebook dulu sowan dulu ke Mang D-nya, nyandak rokok, dia tak ada ajaran belajar Facebook. Dibasihan ya amalan ke Mang D teh, ya baca iya ta, meco dia anak lancar. Jadi kalau belajar ilmu yang bukan rohani, ilmu fikih termasuk ya, ilmu syariat ya, itu nggak perlu guru, dibaca saja nggak apa-apa. Ya itu mah sebagai wawasan aja, sebagai pengetahuan. Adapun kita yakin atau tidak, percaya atau tidak, itu terserah pendapat kita kembali. Nah, kalau ilmu-ilmu rohani yang menuju kepada ketuhanan itu perlu yang namanya guru, tidak boleh sembarangan. Dan nyatanya ya, kita bisa mendapatkan ilmu banyak itu karena kita rajin mencari sendiri sebenarnya. Ya, bukan ilmu rohani ya, ilmu duniawi ya. Itu karena kita rajin mencari sendiri. Sekarang ada Google, apapun yang kita cari itu ada. Mau belajar apa aja ada. Entah itu mau belajar jadi programmer ya, mau jadi YouTuber, mau jadi editor, mau jadi businessman, semuanya. Mau belajar baca kitab juga ada di Google itu. Semakin kita belajar sendiri, semakin banyak ilmu yang kita dapat.
ketika ilmu duniawi itu dieksperimenkan, kita nih lagi belajar sesuatu, uji coba, skrip ya, belajar bikin robot, bikin program gitu. Emang otodidak kan, banyak orang belajar ilmu otodidak ya, tanpa ada guru kan, belajarnya dari Google atau dari apapun lah, baca-baca buku. Malah justru ketika dia bereksperimen sendiri, dia menemukan satu teori yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Teori dia sendiri. Karena apa? Karena dia belajar tanpa guru. Kalau orang belajarnya dengan guru, ya kadang-kadang dia hanya mengikuti arahan guru. Begini, begini, tanpa eksperimen ya. Tapi kalau orangnya belajar dengan guru di sekolahan, kemudian dieksperimenkan, wah ini kalau dicobain dengan ini gimana ya jadinya? Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang menemukan penemuan yang sangat brilian itu karena apa? Karena dia belajar sendiri. Siapa yang mengajari? Ya Allah langsung. Yang mengajari dia bisa ini, bisa itu Allah. Thomas Alva Edison, Albert Einstein, semuanya, sampai kita bisa menemukan lampu, kita bisa ada pesawat terbang, ada ponsel, semuanya itu berkat mereka-mereka yang belajar otodidak dengan eksperimen ilmu duniawi itu. Kita nih sekarang enak ya, punya penerangan, ada listrik ya, ada lampu. Zaman dulu itu yang mau bikin lampu itu meledaknya itu ratusan kali. Sampai uji coba meledak lagi, nggak ketemu. Ya eksperimen terus tanpa guru. Nah itu, jadi kalau ilmu duniawi itu kita bebas untuk belajar kepada siapa saja, kapanpun, dimanapun, termasuk ilmu syariat. Nah kalau ilmu rohani itu tidak boleh sembarangan.